dengan rasa tanggung jawab, dengan ada cinta dan kasih, mempertahankan ekonomi istilahnya dengan istri yang sekarang, ya dia jualan dengan cupang. Salahnya di mana? Ini fitnah yang kejam kalau dinyatakan bahwa istri Pak Tarno hari ini itu mengeksploitasi Pak Tarno. Hari ini Pak Tarno bahagia dengan istri yang muda. Mungkin Tuhan sudah kasih jalan. Di sisa hidup Pak Tarno mendapatkan cinta yang sejati. Kalau mantan masih tidak bisa move on dari masa lalunya, berarti yang masalah adalah mantannya. Yang punya sakit kejiwaan diduga adalah mantannya. Ya, kalau mantan tidak mempunyai sakit hati, itu tidak akan mengintervensi rumah tangga Pak Tarno. Jadi kalau saya lihat kehidupan Pak Tarno hari ini dengan istrinya yang saat ini, itu adalah satu proses kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Artinya ada satu mungkin kegagalan manajemen dalam hal mengatur pola kehidupan masa lalunya. Nah, kalaupun sekarang Pak Tarno itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan stroke, dia mau berjualan, itu bagi saya adalah hal yang memang sangat luar biasa. Karena Pak Tarno tidak mau hidup atas belas kasihan orang lain. Nah, jadi kalaupun ada mantan istri, nah pertanyaan berikutnya adalah, kalau mantan istri ngapain juga ikut campur urusan pribadinya Pak Tarno dengan istrinya? Gitu loh. Dan kalau memang mantan istri ini punya empati, kenapa nggak jadi donatur tetapnya Pak Tarno dengan istrinya? Sumbang aja tiap bulan 5 juta, 10 juta. Sehingga Pak Tarno kan nggak perlu dagang cupang. Betul nggak? Itu logika-logika yang sederhana sebenarnya. Janganlah kehidupan sosial orang lain itu diintervensi sama orang-orang yang memang tidak ada hak sama sekali, apalagi mantan. Coba bayangkan, istri yang hari ini dengan Pak Tarno adalah istri yang sah. Di mata hukum sah. Nah, yang ini sudah mantan. Ya, kok mantan ikut apa istilahnya nyinyir untuk kehidupan Pak Tarno? Salah kalau memang dia punya rezeki. Kan dia punya agama tuh, ya. Kenapa nggak kasih Pak Tarno sumbangan, modal, itu malah lebih mulia. Betul nggak? Daripada nyinyirin kehidupan Pak Tarno hari ini dengan istrinya. Dan kalaupun dagang cupang, apakah itu hal yang hina? Ya kan nggak juga. Jadi begini ya, kalau eksploitasi itu kategorinya bagaimana? Ya, kalau eksploitasi itu adalah orang tersebut melakukan sesuatu dengan keadaan terpaksa. Itu eksploitasi. Nah, Pak Tarno kan bukan dengan keadaan terpaksa. Dengan rasa tanggung jawab, dengan ada cinta dan kasih, mempertahankan ekonomi istilahnya dengan istri yang sekarang, ya dia jualan dengan cupang. Salahnya di mana? Ini fitnah yang kejam kalau dinyatakan bahwa istri Pak Tarno hari ini itu mengeksploitasi Pak Tarno. Itu betul-betul fitnah. Ya, justru yang mengatakan itu mesti ngaca. Kenapa saya bilang harus ngaca? Kalau kamu punya kelebihan, kenapa nggak bantu? Ya, bukan hanya semacam memperkeruh suasana rumah tangga Pak Tarno dengan istrinya hari ini. Jadi kalau dibilang eksploitasi, salah besar. Kalau kamu merasa sebagai mantan, ada mantan suamimu dieksploitasi, kenapa nggak kamu aja lapor ke polisi? Dan saya yakin laporan kamu ditolak. Oh gitu ya Pak. Ditolak 1000%. Ditolak ya Pak. Polisi emang ngurusin eksploitasi Tarno. Aneh itu manusia. Nah itu aja. Jadi mantan-mantannya ini ngawur-ngawur kadang-kadang. Iya. Kalau mantan masih tidak bisa move on dari masa lalunya, berarti yang masalah adalah mantannya. Yang punya sakit kejiwaan diduga adalah mantannya. Ya, kalau mantan tidak mempunyai sakit hati, itu tidak akan mengintervensi rumah tangga Pak Tarno. Nah, ingat ya, cinta itu bisa tumbuh kapan saja. Oke, kamu mantan istrinya, mungkin dulu tidak sebahagia hari ini. Jadi mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, mantan loh. Ingat, kalau sudah mantan berarti kalian ada masalah. Kalau udah ada masalah, jangan kalian menganggap yang terbaik untuk kehidupan Pak Tarno, namanya mantan.
Ya, hari ini Pak Tarno bahagia dengan istri yang muda. Mungkin Tuhan sudah kasih jalan. Di sisa hidup Pak Tarno mendapatkan cinta yang sejati, yaitu true love. Why not? Kenapa enggak gitu loh. Jangan naif lah. Ya, jangan naif dan jangan nyinyir untuk kehidupan kebahagiaan daripada mantan suaminya. Ya, kalau mantan ya move on, lupakan, jangan ikut campur. Nah, kalau demikian halnya, ini kan kembali sosoknya Pak Tarno. Pak Tarno mau nggak hidup dari belas kasihan orang? Ya, justru kalau hidup dari belas kasihan orang, ya kayak model tadi, Agus yang kita singgung tadi itu, buka donasi. Tapi kan bukan menikmati daripada hasil donasinya. Malah donasi yang terkumpul dibuang ke NTT. Kan lebih miris dong. Apa nggak merasa tertipu? Betul nggak? Nah, mendingan dia nggak usah minta donasi. Bagus sudah dagang cupang. Itu sudah paling bagus. Tidak mau hidup dari belas kasihan orang. Tinggal orang-orang terdekatnya Pak Tarno, kalau memang ada empati, kenapa enggak kumpulan secara sukarela untuk memberikan sesuatu kepada Pak Tarno. Kenapa? Karena Pak Tarno juga kan pernah membuat warna di dalam kehidupan satu entertainment di Indonesia. Ya, paling tidak ada apresiasi lah. Ada organisasi yang menaungi para artis atau para pelawak atau para apa untuk memberikan donasi. Jadi kalau untuk kehidupan Pak Tarno pribadi itu bukan cuma Pak Tarno aja yang mengalami masa tuanya dalam posisi kehidupan miris dalam hal ekonomi. Nah, ini tidak lepas daripada refleksi pada saat masa lalunya dia. Artinya pada saat dia jaya, dia tidak menyimpan uang dengan baik. Itu satu. Dan kedua, dia tidak persiapkan masa tuanya dengan benar. Dan yang ketiga, harusnya jangankan dari orang lain, anak-anak Pak Tarno juga harus tahu diri. Harus betul-betul menjaga papanya. Oke, papanya sekarang dalam keadaan stroke. Tapi kalian kan anak-anaknya juga dengan kehidupan normal, kenapa nggak bantu papanya? Itu wajib dibantu. Dan yang keempat, mantan istri sudahlah. Nggak usah nyinyir, nggak usah intervensi rumah tangga Pak Tarno yang memang dia ingin bertahan dalam hal ekonomi untuk berdagang cupang dengan istrinya yang baru. Dan yang paling inti daripada ini semua, kesehatan itu mahal. Dan kita wajib menabung kalau memang kita mampu masih bisa bekerja dan berkarya. Dan yang ketiga, amit-amit cabang baik. Kita jangan pernah nyakitin hati orang. Karena kalau kita nyakitin hati orang, itu yang akan terjadi di masa-masa tua kita. Karena apa? Karma itu ada, tabur tuai itu ada.